Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rifki Yudhistira Smantri dengan NIM akhir 029 dan rekan saya. Prima Haji Akbar dengan NIM akhir 025. Kali ini pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah komputer grafik praktek terkait dengan animasi tiga dimensi. Yang kami beri judul tugas besar akhir kami ini dengan judul Wayang Dota 2. Nah, deskripsi dari program animasi yang telah kami bikin yaitu Wayang Dota 2 merupakan animasi tiga dimensi yang terinspirasi dari sebuah game yang sangat terkenal, yaitu Dota 2. Animasi ini membuat elemen seperti turret, hero, creep, dan beberapa elemen lingkungan seperti pohon, batu, rumput, sungai, dan lain-lain. Sesuai referensi dari game Dota 2. Dalam animasi ini, kami mengambil salah satu hero dari Dota 2, yaitu Ursa. Lalu ada Radiant Creep dan juga Radiant Turret, di mana pada animasi ini Ursa merupakan sosok penjaga wilayah perbatasan ditemani dengan Radiant Turret yang membantu untuk membasmi para creep yang menyerang ke wilayah yang dijaga Ursa. Nah, pertama-tama kami akan menunjukkan hasil modeling pada Dash 3D untuk model Ursa, creep, dan turret yang telah kami buat. Yang pertama ada model Ursa yang dikerjakan oleh saya. Untuk referensi image dari gambar Ursa, front dan side-nya, kami mengambil dari game Dota 2-nya langsung dan masukkan ke Dash 3D-nya. Jadi untuk permodelan dari tubuh si Ursa ini tuh saya buat menjadi beberapa bagian, mencakup kepala, leher, badan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Jadi overall model dasar yang telah kami buat untuk yang saya buat untuk Ursa ini seperti ini. Selanjutnya ada model dari Creep. Nah, sama seperti Ursa tadi, referensi biasanya langsung dari Dota dan dibagi ke beberapa anggota badan. Yang pertama ada kepala, eh, terus ada leher, badan, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kanan dan kaki kiri. Oh ya, lupa dengan pokoknya setiap objek itu saya selalu mengaktifkan subdivision, toggle round end, dan chamfer untuk menciptakan objek yang lebih bulat dan banyak vertexnya gitu. Selanjutnya kepada UDIS. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan modeling yang telah saya lakukan pada objek turret di aplikasi Dash 3D. Modeling yang saya lakukan sama seperti rekan saya sebelumnya, saya mengambil referensi dari aplikasi Dota 2-nya langsung. Untuk modeling turret ini, saya juga membagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian atas dari turretnya, bagian tengah yang nantinya akan menembakkan untuk laser, dan juga bagian badan bawahnya. Namun untuk objek Ini turret ini Dash ditambahkan 3D, Dash juga. 3D-nya mana? Presentasinya ke Dash 3D, ke entire screen aja. Baik, maaf sebelumnya. Tadi dikarenakan ada kesalahan. Ini adalah hasil modeling yang telah saya lakukan. Saya membagi menjadi 3. Ada kepala, lalu ada bagian tengahnya untuk menembakkan meriam yang nantinya akan keluar untuk menyerang kepada creep, dan juga ada bagian badannya.
Lalu juga ada tambahan ya, untuk modeling ini yang nantinya akan saya pasangkan di Blender, namun tidak saya modeling di Dash 3D. Mungkin Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. selanjutnya kita pergi ke Blender hasil akhir yang telah kami buat. Jadi sebelum itu, kami akan memperkenalkan objek-objek apa saja, instrumen apa saja dalam lingkungan yang ada di dalam Blender dari hasil tugas akhir kita. Oke, yang pertama itu ada eh, ada goa. Nah, untuk goa sendiri itu kami buat menggunakan bentuk cube. Nah, bentuk cube itu tuh eh, eh, saya yang buat. Untuk bentuk cube itu tuh eh, masuk ke edit mode, lalu saya pilih face dan saya manipulasi si edge-nya, makanya berbentuk seperti ini. Dan juga kenapa ada objek-objek luarnya kayak seperti batu-batu di luar ini tuh awalnya tuh saya buat awalnya tidak ada objek seperti itu jadi dari saya manipulasi lewat geometry node. Jadi untuk bentuk dasarnya yang dasar sekalinya seperti ini pada awalnya. Eh, Sebelum masuk ke objek lain yang ada di peta keseluruhan ini, kami akan saya akan memperkenalkan eh, environment yang telah kami buat apa saja. Oke, yang pertama ada batu. Untuk batu sendiri itu saya membuat batu ini tuh pakai icosphere. Jadi saya mengambil bentuk dasar mesh dari Blender tersebut gitu. Dan saya bentuk bulat. Bukan saya bentuk bulat. Jadi emang dari icosphere-nya untuk membentuk batu. Yang kedua tuh ada leaves. Untuk leaves sendiri itu ya untuk leaves sendiri itu dia saya mengedit gambar gitu dari software PixArt yang ada di Android untuk membuat eh, gambar-gambar si daunnya gitu seperti ini. Nah, ini adalah gambar awalnya si daun tersebut yang nantinya tuh akan dimasukkan texturing gitu untuk si daunnya. Jadi jadi untuk membuat daunnya tuh saya menggunakan objek dua plane gitu. Nah, dua plane seperti ini. Ini tuh objeknya leaf base. Jadi si leaf base ini tuh ada dua plane gini. Yang nantinya tuh akan ditexturing. Nah, jadi gambarnya dimasukin, nilai warnanya diubah. Dan untuk leaf base ini tuh nantinya saya akan memasukkan ke icosphere di sini. Jadi si icosphere ini tuh diganti dengan si objek yang leaf base di sini melalui geometry node. Nah, seperti ini. Untuk membuat si daun ini tuh lebih bervolume gitu. Dan untuk pohon sendiri itu saya menggunakan curve untuk membuat si pohon tersebut. Jadi bisa kita tutup dulu si pohonnya, kita masuk ke geometry node-nya dan untuk
link yang menuju untuk menambahkan si daunnya itu kita bisa putuskan dulu. Jadi untuk bentuk awal si pohonnya tuh seperti ini gitu. Itu tuh menggunakan curve dan si curve ini tuh di curve circle dan set curve radius. Jadinya bisa makin tebal. Dan untuk setiap curve-nya itu bakal dipasangin si objek silit ini gitu. Jadinya di instance of point dari si ujung-ujung si pohon rantingnya ini tuh dan disambungkan dengan objek si leaves ini. Nah, jadi si daunnya seperti ini. Kemudian ada rumput. Untuk objek rumput rumput ini dan rumput 001 itu sama saja, cuma ke copy doang. Jadi untuk rumput sendiri tuh awalnya saya emang membuatnya tuh di Dust 3D gitu, cuman filenya hilang. Nah, jadi saya membentuk seperti tiga garis gitu, terus di subdivide dan di round end. Lalu dimasukkan ke blender dan di blender di texturing berwarna hijau untuk si rumputnya sendiri. Mungkin itu environment dasar yang saya perkenalkan. Kita lanjut ke si mapnya. Guanya ini. Nah, tadi saya sudah perkenalkan dengan objek gua gitu. Selanjutnya ada objek hamparan high. Nah, hamparan high ini tuh berfungsi untuk apa? Jadi untuk objeknya sendiri tuh di sini. Nah, untuk si hamparan high ini tuh berada di dalam si objek pijakan high. Jadi untuk si hamparan high ini tuh tempat menaruh si opsi environment dasar gitu melalui geometri node. Nah, jadi pada geometri node itu untuk hamparan dasar tuh kami distributed point on faces-nya. Lalu saya masukkan si objek si objek dari si rumput dan si batu gitu untuk dimasukkan ke instant on points. Nah, seperti ini. Dari objek dari collection environment dimasukkan ke eh, si objek si hamparan H ini untuk menciptakan permukaan yang berbatu dan berumput gitu. Selanjutnya ada hutan kanan sama seperti sebelumnya gitu. Hutan kanan ini tuh bentuk dasarnya tuh plan. Jadi si plan ini tuh ditanemin ke objek cube ini gitu. Ditanemin ke objek cube ini namanya tuh pijakan mid. Jadi untuk si hutan kanan dan hutan kiri itu sama saja, sama-sama plan, namun ada dua. Nah, pada objek plan ini tuh kami melakukan distributed point on faces dan melakukan input objek melalui inset on points untuk menambahkan rumput-rumput
dan pohon-pohon seperti hutan pada dunia nyata gitu, pada game Dotanya. Selanjutnya ada jalan. Oh, jalannya enggak. Selanjutnya ada jalan goa. Nah, di jalan goa ini tuh jalan yang eh, berawal dari dalam goa dan menuju ke tangga bawah yang sebelum yang harus melewati air dan naik lagi. Jadi jalan goa ini tuh objeknya saya bevel juga untuk menciptakan sudut yang melengkung gitu. Dan untuk si jalan goa ini tidak ada geometry node, hanya pada texturing saja gitu nantinya. Selanjutnya ada pijakan under. Nah, pijakan under ini tuh berada di bawah. Nah, ini tuh objek untuk menciptakan tekstur tanah dan ini tuh ibaratnya tanah yang ada di bawah air gitu. Dan untuk tanah yang di bawah air ini tuh objeknya saya pasangkan bebatuan seperti pada air-air yang pada dunia nyata gitu, sungai yang ada di Dota juga di bawahnya ada batu, ada environmentnya. Jadi untuk pijakan under sendiri itu, nah kami pasang batu, kami mengambil objek batu dari collection environment, dipasangkan di geometry node-nya. Nah, seperti biasa gitu. Nah, pada objeknya dibuat distribute point on faces, lalu dimasukkan objek ke instance on points. Selanjutnya ada tangga. Nah, ini tangga ini tuh berfungsi untuk menghubungkan dari air ini tuh, dari air bawah ini masuk ke pijakan mid gitu, ke hutan-hutan. Sama seperti sebelumnya tuh, tangga ini tuh saya bevel untuk menciptakan lengkungan pada sudut-sudutnya. Dan juga ada tangga low water, ini sama saja, sama seperti itu, dan ada water. Nah, untuk water sendiri itu kami menggunakan objek cube yang kami taruh di sini, yang nantinya tuh akan di texturing seperti ini. Terus ada tangga high. Untuk tangga yang di atas itu saya menciptakan tiga objek itu. Jadi ada tangga yang tengah, lalu ada penghalang di sini, ada tangga yang ini seperti ini, dan juga ada tangga high. Nah, yang di tengah ini. Dan terus ada round corner ini untuk menutupin si cube-nya aja sih, cube yang pijakan atas ini, agar di kanan kanan atas kanan kiri dan depannya tuh lebih melengkung gitu si permukaannya. Selanjutnya ada saya membuat objek lightning. Nah, objek lightning ini berfungsi sebagai sumber cahaya sebagai matahari yang akan mengitari dan menyinari seluruh objek-objek yang ada di sini. Selanjutnya ada turret, turret 4. Selanjutnya akan masuk ke bagian scripting dari texturing aspek-aspek model yang telah ada di peta-peta ini. Baik, maaf sebelumnya untuk rekan saya. Apa boleh diperkenalkan untuk share screen ya? Ya, Sebentar. Saya akan melakukan share screen untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum scripting objek-objek eh, yang telah kami modeling di Dash 3D yang nantinya akan dipasangkan di Blender yang telah ditambahkan detail-detail pada objeknya. Sebentar.
Baik. Baik, apakah dari share screen saya sudah terlihat jelas? Lihat kan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait objek yang telah kami buat setelah dibuat di Dash 3D. Yang pertama itu ada Crypt. Sebelumnya, setelah dibuat di Dash 3D, saya menambahkan beberapa detailing yang diambil dari internet. Lalu setelah itu pun saya melakukan rigging atau penambahan armatur untuk objek Crypt ini, yang nantinya berguna untuk animasi yang akan kami lakukan. Lalu saya juga membagi beberapa bagian seperti badan, bagian celana, lalu ada penutup rambut, ini di sini saya namakan kerudung, muka, tanduk kanan juga tanduk kiri, tangan kanan tangan kiri, dan juga untuk pedangnya. Saya membuat menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pada saat scriptingnya, agar nanti pewarnaannya bisa langsung pada bagian-bagian yang telah disiapkan. Selanjutnya ada objek turret. Setelah dibuat di Dash 3D, saya menambahkan beberapa bagian detailing seperti spear, 2 spear dan juga 1 torus untuk bawah alas dari turret. Selanjutnya untuk Ursa, untuk Ursanya maaf, untuk Ursa sendiri setelah dilakukan modeling di Dash 3D, tambahkan juga beberapa detailing seperti penutup tangan dan juga perhiasan di leher. Di sini juga saya membagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan script texturing yang nantinya akan dilakukan. Lalu saya pun menambahkan bond ataupun rigging untuk memudahkan animasi yang akan dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan script dari saya yang telah dibuat untuk objek-objek dan juga texturing. Untuk scriptnya tersendiri itu ada di rekan saya yang telah saya kirim. Eh, untuk scriptnya itu boleh dibuka. Untuk turret yang pertama, nah untuk turret ini sendiri, pertama itu saya mendefine warna-warna yang nantinya akan digunakan untuk pewarnaan ataupun texturing pada objek turret ini. Untuk pewarnaan ataupun define warna-warni itu ada warna badan, coklat, warna bagian celana, warna kerudung, warna muka, warna tanduk, warna tangan, dan juga warna pedang. Kenapa di-define seperti itu? Dikarenakan ini saya ambil dari scripting untuk bagian yang lain, objek lain seperti Grip dan juga Ursa yang nantinya digunakan kembali. Jadi
agar saya bisa langsung memasukkan bagian-bagian yang tadinya telah dipecah seperti bulat atas, bulat bawah, torus, lalu ada turret, lalu juga ada bagian lainnya meteor. Meteor itu sendiri adalah benda yang nantinya akan menyerang creep yang telah masuk kepada wilayah turret. Ini untuk seperti yang dilihat, untuk bulat atasnya itu berwarna abu-abu. Untuk turretnya sendiri berwarna abu-abu. Untuk bulat bawahnya ada warna biru dan juga torusnya berwarna biru. Sedangkan yang lainnya berwarna abu-abu, sedangkan untuk meteornya berwarna hitam. Akan saya lanjutkan kepada scripting bagian creep. Share screen, Dis. Oke, sebentar. Baik. Untuk dari saya sendiri apakah sudah terlihat? Sudah. Selanjutnya di sini adalah scripting untuk tekstur dari creep yang telah dibuat. Sama seperti sebelumnya, saya mendefine terlebih dahulu warna-warna yang nantinya akan kami gunakan. Ada warna badan, warna bagian celana, sama seperti turret. Yang nantinya akan dipasangkan kepada bagian-bagian yang telah dipisahkan terlebih dahulu. Ada bagian badan, lalu bagian celana, celana penutup kepala atau saya tulis kerudung, muka, tanduk kanan juga tanduk kiri, tangan kanan dan tangan kiri, juga ada pedangnya. Yang nantinya setelah di-run akan dilakukan texturing. Mohon maaf sebelumnya, di sini dikarenakan Blender saya mengalami crash sedikit yang entah bagaimana apabila dilihat warnanya itu akan otomatis berwarna merah. Jadi untuk gambarnya mungkin setelah saya jelaskan script untuk teksturnya akan diperlihatkan oleh rekan saya, dikarenakan di saya sendiri tidak bisa memperlihatkan. Lalu untuk scripting Ursa yang terakhir, sama seperti sebelumnya, saya melakukan define terlebih dahulu untuk warna-warna dan juga bagian yang akan ditexturing. Seperti ada lidah, gigi, hidung, warna emas yang nantinya akan digunakan pada bagian perhiasan, juga warna biru muda. Warna biru muda ini sendiri itu digunakan untuk bagian tubuhnya, meskipun pada akhirnya akan nantinya dirubah menjadi warna abu-abu, bukan warna biru muda. Lalu di sini tuh ada fungsi untuk menetapkan warna kepada bagian-bagian yang telah dibuat, sama seperti semuanya scripting objek sebelumnya, yang nantinya saya memasangkan bagian-bagian yang ada dengan warna yang tadi telah di-define. Untuk gambarnya sendiri pun sama, saya tidak bisa menunjukkan di share screen saya dikarenakan terdapat kendala. Mungkin selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Sebelumnya, jadi hasil untuk si modeling itu yaitu Nah, untuk hasil modelingnya telah terlihat bahwa Ursa, Creep, dan juga turretnya telah berhasil ditexturing sesuai dengan warna yang telah didefinekan, yang nantinya telah dipasangkan. Selanjutnya akan dibahas animasi-animasi yang ada pada tugas besar kami yang telah kami buat.
Untuk share screen-nya mau dari saya? Boleh. Baik. Eh, baik. Apakah share screen saya terlihat? Kelihatan. Oke. Di sini akan diperlihatkan animasi-animasi yang telah kami buat. Dari saya sendiri, saya membuat animasi untuk Creep dan juga Turret. Gimana animasi yang saya telah buat? Pertama, untuk Creep-nya, semuanya sama animasinya. Namun, terdapat perbedaan pada waktu dimulainya animasi. Pada animasi ini, seperti pada Creep 3 yang paling depan. Awalnya, Creep 3 akan maju sambil berjalan hingga mencapai pada Ursa. Namun pada saat Creep yang paling depan maju, itu disusul dengan Creep selanjutnya. Di sini ada 3 Creep yang kami buat. Untuk Creep yang paling depan, nantinya akan berhadapan dengan Ursa yang telah dibuat dan juga bertarung. Namun, untuk 2 Creep lainnya, lanjut maju untuk menyerang turret. Sini bisa terlihat bahwa Creep-nya telah sampai pada turret. Setelah sampai pada turret, dilakukanlah animasi untuk menyerang turret tersebut. Sama seperti pada Creep depan yang menyerang Ursa. Seperti inilah. Lalu Creep yang telah dibuat tadi pada saat terserang juga oleh Ursa, lalu mati Creep-nya. Sama juga untuk Creep satu lagi. Nah, itu ada meteor yang jatuh menimpa Creep yang telah saya buat. Itu pun saya animasikan di sini. Nah, terdapat meteor yang jatuh menimpa pada Creep. Mungkin itu adalah animasi-animasi yang saya buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh animasi Ursa yang dilakukan oleh rekan saya. Maaf sebelumnya dikarenakan tadi di saya tidak dapat terlihat warna yang telah dibuat. Oke, jadi untuk animasi Ursa sendiri itu kurang lebih ya Ursa akan melakukan ya kurang lebih pada awal scene tuh Ursa akan melakukan bolak-balik itu jalan bolak-balik seperti menjaga turret. Nah, lalu ketika Ursa sedang bolak-balik itu berhenti di tengah dan melihat ke arah gua.
Ya, untuk pada bagian rigging di penganimasian si Ursain itu ada beberapa rig yang gak kepake gitu untuk si yang digerakin ya. Jadi kurang lebih itu eh, paling yang banyak kepake itu di sini, di sini, di sini dan di tangan kiri di atas ini. Dan juga badan. Nah, untuk pengeditan keyframe-nya gitu dari si penganimasian si Ursa ini. Lalu akan dilakukan translasi ke depan dan untuk tangannya akan melakukan animasi dengan memanipulasi si rotasinya gitu, rotasi dari si bone-bone-nya. Selanjutnya saya melakukan rotasi terhadap seluruh armatur untuk menciptakan si efek lompatan ini. Terus translasi lagi ke itu dan rotasi di tangannya, di tulang-tulang tangannya, pindah ke kanan lagi, translasi, rotasi pada bon-bon kanan, dan untuk si itu, nah di sini terdapat animasi scaling gitu, menggunakan scaling. Jadi ketika dia berteriak, si ursanya dia akan membesarkan badannya. Dan selanjutnya dia melakukan lompatan lagi ke atas turret, set, set, dengan rotasi, translasi juga ke atas, dan juga saya menggunakan scaling juga gitu pada bon tulang-tulang rusuknya, tulang punggung seperti ini. Dan set jatuh lagi ke bawah, lalu sudah kurang lebih untuk penganimasian Ursa seperti itu. Selanjutnya ada penganimasian si kameranya. Nah, penganimasian si kamera itu saya menggunakan scripting dengan scripting yang bernama cameraman. Nah, untuk di scripting ini tuh ada fungsi gitu dia itu buat ngejalanin buat ngegenerate keyframe dan si rotasi dan si posisinya. Jadi untuk setiap nilai di dalam array ini tuh ini adalah satu keyframe dan saya membuat 20 keyframe yang ada di source code ini. Dan pada di keyframe ini tuh bakal di generate sama dari scriptnya tuh. Jadi seperti ini. Jadi untuk penggerakan kameranya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelumnya eh, lupa untuk menjelaskan scripting-scripting pada objek yang lain gitu. Untuk objek-objek yang di scripting itu lumayan banyak. Ada batu, ada goa, ada jalan goa, pijakan high, pijakan mid, pijakan under, pohon, front bawah, es kanan kiri, tangga high, tangga low, tangga low water, turret, dan water. Nah, tadi sudah dijelaskan sebagian gitu untuk si teksturnya. Ada tekstur creep sama eh, tekstur dari script dari si creep dan ada tekstur untuk Ursa gitu scriptnya. Nah, barusan ditunjukkan oleh rekan saya Yudis. Uh, Mungkin saya bisa menunjukkan beberapa tekstur yang telah kami kerjakan juga uh, dalam penggunaan teksturnya gitu. Untuk batu sendiri, nah kita bisa lihat di sini. Ini salah satu penggunaan batu gitu dalam goanya juga. Untuk batu sendiri itu kami menciptakan efek batu seperti di real life gitu. Dan untuk si icosphere-nya jadi tidak di texturing langsung ke si goanya, namun si goanya juga ada teksturnya untuk menciptakan permukaan abu-abu dan permukaan kasar lah seperti batu. Namun juga ditambahkan gitu pada geometry node si uh, si batu-batuannya gitu. Untuk batunya sendiri tuh teksturnya seperti ini ya. Jadi saya memainkan di shader node-nya gitu. BSDF, nambahin scale, detail, distortion, nilai-nilainya, multiply dan juga ada bump untuk menciptakan warna-warna uh, selain jadi warnanya tuh nggak monoton gitu. Ada tekstur-tekstur seperti warna
Misalnya warna dasarnya abu, tapi ada kayak bercak-bercak putih atau kayak corak-corak putihnya gitu. Ya overall seperti ini untuk texturing si batunya. Nah, selanjutnya ada jalan. Nah, ini juga jalan jalan goa. Jalan goa ini tuh ya kurang lebih untuk teknik si texturing melalui scriptnya tuh sama gitu. Nah, di sini dan ini juga menggunakan distortion gitu. Kenapa warnanya jadi seperti ini. Dan juga ada shader node displacement untuk ngatur ada kedalaman retakan, soalnya si jalan dari gua ini tuh nggak rata lah, dikasih efek retakan juga. Nah, selanjutnya ada pijakan high. Nah, untuk pijakan high sendiri itu scriptnya dia tuh akan berwarna coklat seperti tanah gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk scripting pijakan atasnya tuh, nah, untuk scripting pijakan atas dan pijakan mid tuh dia sama. Jadi dia menggunakan kurang lebih seperti inilah. Dan pijakan mid juga. Selanjutnya ada pijakan under. Untuk pijakan under sendiri tuh tekstur yang di scripting tuh nggak terlalu ribet. Jadi ngubah si cube ini tuh jadi warna abu-abu aja. Dan juga ada permukaan kasarnya dikit lah untuk si pijakan under ini. Seperti ini. Dan tidak lupa untuk dibumping seperti biasa untuk tidak mengeluarkan warna yang monoton. Kita ada tangga low water, dan juga di sini ada tangga juga. Itu kurang lebih scriptingnya sama. Jadi ada jadi di sini tuh ada tangga high, tangga low. Nah, dia tinggal ngeran ke si objek mana gitu si scriptingnya. Tapi kurang lebih untuk tekstur yang dihasilkan oleh scriptnya tuh sama. Nah, nah, seperti ini. Jadi kayak ada permukaan kayak brick gitu ya, kayak batu bata warna abu-abu. Ada garis-garisnya. Nah, itu ada brick texture, main color satu, color 2, Hmm, tidak lupa di bumping, dan shader node biasa DF. biar terlihat real. Selanjutnya ada animasi dari si lightningnya. Nah, pertama uh, lightningnya tuh dibuat dari scripting full dari awal. Nah, seperti ini. Jadi untuk si uh, mataharinya tuh akan melakukan rotasi gitu, 360 derajat. Tapi suhu Y tetap nol sepanjang si ini berotasi. Jadi yang bergerak tuh X sama Z-nya agar tidak goyang-goyang gitu si posisi si mataharinya. Data dari sini sehingga ke sini dan akan melakukan rotasi ke sini lagi. Nah, waktu di sini dia akan mati, tapi waktu di sini tuh dia akan nyala gitu. Dan ada beberapa kondisi. Yang pertama tuh ada pagi, siang, dan sore. Nah, yang pertama tuh di pagi. Jadi saat si sudut ini tuh dari sudut pusat seperti ini itu berada di kisaran 90 dan di bawah 45 dan di atas 90 gitu. Dia akan mengeluarkan warna kuning dan memiliki strengthness dari si cahaya tuh 5. Nah, terus selanjutnya tuh kalau misalnya si si cahaya itu ada di tengah, itu akan melakukan perubahan cahaya gitu ke siang hari dengan warna cahaya yang putih
Dan posisi siang ini tuh ada di kisaran antara 45 dan minus 45. Nah, selanjutnya tuh ada sore. Nah, sore dia cahayanya akan berwarna oranye dan untuk strengthness dari cahaya sendiri itu 5 juga seperti pagi. Yang beda cuma di siang hari yaitu 6. Ya kurang lebih untuk animasi dan cahaya yang dihasilkan dari objek lightning yang telah dibuat seperti itu. Selanjutnya ada animasi dari kamera. Nah, kamera udah, kamera udah. Udah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yudis. Baik, eh, terkait penjelasan-penjelasan tadi adalah semua objek dan juga environment-environment yang telah kami buat pada pengerjaan tugas besar kali ini. Ya, selanjutnya kami akan menampilkan hasil rendering dari eh, tugas besar yang telah kami rancang, modeling, animating, texturing yang telah kami kerjakan gitu. Kita akan menunjukkan Baik, animasi dari hasil renderingnya. Nah, di sini ini adalah hasil dari rendering kami yang berjumlah 1440 frame satu frame selama satu selama menit. berdurasi 1 menit. Nah, jadi di sini kita putar saja fungsi animasi. Nah, di sini belum menggunakan audio, nanti pas waktu pengumpulan akan menggunakan audio. Baik, Ya, nah, seperti itulah hasil rendering seluruh tugas besar yang telah kami lakukan bersama. Mungkin untuk presentasi hasil tugas besar yang telah kami kerjakan telah selesai. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata maupun salah ucap. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.